Alhamdulillah kita bertemu lagi. Iya. Saat ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kedepannya kita selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Oh, ini Bu Asti, hari ini kita akan melaksanakan supervisi. Nah, supervisi ini tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi guru, terutama di sekolah kita supaya berkembang lebih maju lagi. Kira-kira Bu Asti ada waktu untuk kita observasi? Ada, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya pada supervisi kali ini kita akan saya ingin ngobrol dengan Ibu tentang masalah pembelajaran ya di dalam kelas. Kira-kira menurut Ibu di dalam pembelajaran yang perlu nanti kita observasi itu yang ingin Ibu tingkatkan itu dalam hal kompetensi apa ini? Untuk saya pribadi ya, yang ingin saya lebih kembangkan lagi kompetensi yang saya miliki, salah satunya itu adalah di pedagogik Pak Idris. Karena saya merasa ingin terus mengembangkan diri di kompetensi itu. Oke. Kalau boleh tahu kompetensi pedagogik itu kira-kira dalam hal apanya nih yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan kompetensi? Untuk saya pribadi yang saya hadapi saat ini dihadapkan dengan zaman yang sangat luar biasa sekali, media pembelajaran yang harus update, yang harus sesuai dengan zaman. Saya merasa bahwa saya perlu meningkatkan kompetensi saya itu di bidang menciptakan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan zaman, yang saya bisa update, yang bisa diterima dengan senang, dengan menyenangkan oleh anak-anak. Pembelajaran bisa berlangsung secara menyenangkan. Berarti metode pembelajaran yang menyenangkan. Ya, metode pembelajaran yang menyenangkan. Oke, kalau boleh tahu pasti apa saja nih yang sudah pernah dilakukan oleh Ibu untuk dalam hal mengembangkan kompetensi pedagogik khususnya dari dalam hal metode pembelajaran ya, metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan buat anak-anak. Yang sudah Ibu lakukan itu seperti apa? Yang pernah saya lakukan metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini, yaitu berhubungan dengan perkembangan IT ya, Pak Idris ya. Saya itu pernah menciptakan atau membuat inovasi yang berhubungan dengan IT seperti media pembelajaran, menggunakan Canva, menggunakan KineMaster, dan itu luar biasa diterima dengan baik oleh anak-anak, oleh peserta didik, oleh orang tua, mendapatkan respon yang baik. Mungkin itu adalah salah satu inovasi yang pernah saya lakukan, di mana saya mengembangkan diri di bidang IT yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak dan yang saya ciptakan sendiri begitu. Oke. Sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Ibu gimana dampaknya di dalam kelas? Untuk dampaknya, alhamdulillah respon anak sangat sesuai dengan harapan saya. Anak-anak bisa merespon dengan baik, pembelajaran tercipta dengan menyenangkan. Anak-anak juga suka dengan media pembelajaran yang saya buat. Responnya juga sangat baik sekali. Jadi untuk saat ini sih respon yang mereka tunjukkan terhadap media pembelajaran yang saya buat itu sesuai dengan harapan saya. Tapi berarti masalahnya sekarang Ibu pengen yang sudah bagus ini, yang sudah diterima oleh anak-anak dengan baik ini pengen ditingkatkan ya, lebih mengembangkan diri lagi gitu. Jadi lebih memperbaiki kekurangan-kekurangannya di mana gitu. Lebih mengasah diri di bidang IT. Mungkin itu juga saya juga sebagai seorang guru harus terus mengasah kemampuan saya di bidang IT begitu, Bapak. Kalau boleh tahu yang Ibu rasakan kekurangan dalam hal apa ini? Kekurangannya itu dalam mengelola atau saya itu perlu waktu yang cukup lama ketika saya ingin membuat suatu media pembelajaran berhubungan dengan IT. Durasi yang saya perlukan itu kadang 1 minggu atau 1 minggu lebih.
Nah, karena mungkin itu juga tergantung terhadap kemampuan saya yang kurang begitu terasah di bidang IT seperti itu. Dan juga saya ingin menggunakan berbagai macam media aplikasi pembelajaran yang berbasis teknologi, bukan hanya KineMaster saja, bukan hanya Canva saja, kan mungkin banyak yang lain-lainnya gitu yang belum saya ketahui gitu. Iya. Jadi dampak ada anak dalam hal pembelajaran itu sudah berdampak sih karena anak itu sudah bagus. Hanya ingin ditingkatkan lagi lebih baik lagi. Betul sekali. Kalau variasi di dalam kelas Ibu sendiri seperti apa Ibu? Dalam pembelajaran ada yang perlu Ibu kembangkan lagi kan, atau perlu sesuatu sentuhan lah, sentuhan lain misalnya apa gitu? Kalau untuk saya sendiri memiliki prinsip bahwasanya pembelajaran itu harus tercipta pembelajaran yang menyenangkan, yang anak nyaman, yang berpihak kepada anak, yang berpihak kepada murid. Itu lebih ke menciptakan pembelajaran itu belajar sambil bermain. Nah mungkin referensinya yang kurang itu permainan yang seperti apa, kolaborasinya seperti apa, permainan yang memang ada keterkaitannya dengan pembelajaran itu yang harus saya lebih gali lagi. Ya. Oke, kalau Ibu Bu Asti berarti kita sepakati nanti kita akan melakukan observasi di dalam kelas. Mungkin nanti saya akan mencatat beberapa hal yang nanti kita lakukan di dalam observasi tersebut. Jadi setelah itu baru nanti kita akan ngobrol kembali untuk membahas hasil analisa tersebut. Tapi ini semangatnya, semangat supervisi akademik ini kita bukan mencari yang salah dan yang benar ya, tapi posisi kita di sini sama ya. Artinya sama itu kita dalam hal kemitraan. Jadi kita sama-sama mitra, berkolaborasi. Itu ya, Bu ya. Terima kasih. Baik, sampai jumpa nanti di ruang kelas ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Asti. Wah, kita ketemu lagi nih. Tadi saya sudah melihat proses pembelajaran di kelas Ibu. Wah, sangat luar biasa sekali ya, sangat menarik sekali di dalam kelasnya. Kelasnya aktif, kemudian anak-anak juga terlibat dengan aktif, dan Ibu juga luar biasa. Terima kasih. Sekarang kita akan ngobrol kembali Bu nih. Pasca observasi ya, ada beberapa hal yang tadi sudah saya temukan, identifikasi pada saat Ibu melakukan pembelajaran. Tapi baik Bu Asti, saya ingin tanya ke Ibu, tadi pada saat pembelajaran yang sangat luar biasa itu, kira-kira menurut Ibu apa ya yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang kira-kira belum berjalan sesuai skenario yang diharapkan oleh Ibu? Terima kasih Pak Idris untuk waktu dan kesempatannya. Mohon izin untuk menjawab terhadap proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Alhamdulillah sesuai dengan rencana dan sesuai dengan harapan. Respon anak begitu sangat antusias dan luar biasa sekali. Kelas aktif, juga seluruh siswa terlibat aktif, suasana begitu sangat menyenangkan dan sangat hidup. Mungkin itu salah satu capaian yang memang sudah sesuai dengan harapan seperti itu.
Adapun yang belum tercapai salah satunya adalah untuk pengelolaan kelas. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama, saat saya sedang melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran belajar sambil bermain, anak-anak itu agak susah untuk dikendalikan. Ya, karena mereka dalam keadaan bermain seperti itu. Jadi untuk pengelolaannya luar biasa sangat ekstra sekali Pak Idris, dan itu menguras tenaga. Nah, itu mungkin salah satu kekurangannya atau salah satu yang harus diperbaiki. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran bermain sambil belajar itu juga memerlukan waktu atau durasi yang sangat panjang, karena memang anak ingin semuanya terlibat di sana. Anak ingin aktif, dan mereka itu harus kebagian permainan yang dilaksanakan atau dilakukan pada saat pembelajaran itu. Jadi kalau nggak kebagian itu nanti mereka merajut semacam merajut gitu ya. Itu anak-anak itu merasa diperlakukan tidak atau kurang kalau misalkan mereka itu tidak kebagian jadi tokoh atau pemeran dalam permainan tersebut. Oh gitu. Baik Bu Asti, berarti yang sudah berjalan baik sesuai dengan skenario itu adalah tadi pembelajaran yang menyenangkan, menarik bagi anak-anak, kelasnya juga hidup ya. Tadi saya juga menyaksikan hal tersebut, sangat luar biasa ya. Itu sangat luar biasa Bu, saya berikan apresiasi. Hanya tadi yang Ibu sampaikan beberapa hal yang belum yang perlu perbaikan itu dalam hal pengelolaan kelas ya, pengkondisian anak-anak setelah bermain. Jadi ketika bermain anak-anak rame aja bermain sendiri, pengen terus, susah untuk dikendalikan. Berarti kira-kira Ibu dari kekurangan itu apa yang menyebabkan anak-anak itu tidak bisa dikendalikan kira-kira? Mungkin salah satu koreksi atau kekurangan terhadap perbaikan terhadap kekurangan dari pembelajaran tersebut diantaranya pada awal pembelajaran itu kita nggak bikin komitmen atau kita nggak bikin aturan di sana yang mengharuskan mereka itu untuk mengikuti aturan tersebut. Mungkin di sana kekurangannya memang yang harus diperbaiki, ada aturan dalam setiap permainannya, dan ada komitmen bahwasanya setiap yang mengikuti itu tetap saja harus mengikuti aturan yang diberlakukan. Iya. Berarti ada harusnya ada aturan atau komitmen bersama ya, yang disepakati antara seluruh murid dengan Bu Asti sendiri, gitu, supaya anak-anak itu tahu, oh iya ya, kita sudah punya komitmen ini nih, gitu. Jadi bisa mengikuti jadi dia bisa lancar dengan kondusif. Kira-kira ada lagi nggak hal yang lain yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tadi? Mungkin dalam pengkondisiannya itu kita lakukan pembelajaran tersebut tidak di ruangan kelas. Lebih bagus itu kita ada di outdoor atau di lapangan, ya, tidak dilaksanakan di dalam kelas. Karena mereka itu aktif, bisa bergerak bebas, di luar itu memang lebih baik itu di luar kelas. Tapi kalau di luar kelas berarti bisa saja yang dilakukan pembelajaran belajar sambil bermain. Ya. Itu sangat menunjang sekali ya kalau di luar. Ya. Kira-kira saya kan tadi melihat potensi Ibu punya potensi yang sangat banyak, misalnya dari dalam hal komunikasi, Ibu komunikatif di dalam kelas, kemudian ada lagi ya selain hal itu yang Ibu rasakan itu adalah kompetensi atau kelebihan dari Ibu sendiri. Sebagai seorang guru, kita itu harus menjadi pusat perhatian anak. Jadi untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif, salah satu yang harus dimiliki oleh seorang guru itu adalah kemampuan untuk menjadi pusat perhatian anak. Jadi sebelum pembelajaran, pada ikut pembelajaran ataupun pada penutup pembelajaran, kita harus
kemampuan yang bisa menarik anak untuk mereka mengikuti apa yang kita sarankan atau yang kita perintahkan atau yang kita tugaskan. Itu adalah memang suatu seni yang harus dimiliki oleh seorang guru. Itu juga berarti kelebihan ibu ya? Mungkin saja itu kelebihan saya, salah satu kelebihan saya gitu Pak Idris. Ada lagi nggak kira-kira kelebihan ibu yang dalam hal pembelajaran di dalam kelas? Saya membangun komunikasi dengan baik dengan anak-anak. Iya, saya juga membuka diri terhadap keluh kesah anak. Saya tidak membatasi diri antara guru dengan murid. Mereka itu bisa leluasa bertanya, bisa leluasa mencurahkan perasaan mereka terhadap saya, bisa melakukan apa saja yang mereka ingin tanyakan terhadap saya. Jadi membuat mereka nyaman, kita memposisikan diri sebagai seorang guru, sebagai seorang teman, seorang sahabat, itu disesuaikan dengan trainingnya, dengan waktu dan situasi yang dibutuhkan oleh anak pada saat itu. Jadi bermain peran. Iya, betul sekali. Oke, jadi kalau saya simpulkan, kelebihan ibu yang menjadi potensi ibu dalam hal pembelajaran itu sebagai guru bisa menjadi pusat perhatian siswa. Ya. Lalu ibu adalah guru yang komunikatif, bisa berkomunikasi, interaktif dengan anak-anak, bisa menjadi pendengar yang setia, yang baik, supaya ketika anak-anak mau curcor gitu ya, betul sekali. gitu. Kemudian bisa bermain peran dengan anak-anak. Nah, dari kelebihan ibu, potensi ibu ini, kira-kira ada nggak yang bisa mendukung tujuan kompetensi yang ingin ibu kembangkan? Tadi kan ibu di awal ingin mengembangkan kompetensi faedah publik, khususnya dalam hal inovasi pembelajaran yang menyenangkan, lalu lebih spesifik lagi belajar sambil rumah bermain bagi anak-anak. Nah, kira-kira dari kelebihan ibu itu, potensi ibu itu ada nggak yang mendukung kira-kira? Ada, karena dengan kedekatan kita terhadap anak, terhadap siswa, kita itu bisa dengan mudah menjalin kolaborasi atau kerjasama di dalam suatu proses pembelajaran. Itu menjadikan salah satu kekuatan untuk saya, bahwasanya saya itu bisa dengan sangat mudah mengkondisikan atau menjalin kolaborasi kerjasama bukan hanya dengan rekan kerja, kepala sekolah ataupun dengan orang tua, namun kolaborasi dengan siswa juga sangat penting sekali, memiliki peran yang sangat penting. Nah, itu saya jadikan sebagai salah satu kekuatan yang saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang berbasis kolaborasi terhadap suatu pembelajaran yang dilakukan oleh saya dengan murid-murid. Ada lagi nggak yang lain yang dari kelebihan ibu yang bisa mendukung pembelajaran, tujuan pembelajaran tadi yang ingin dicapai oleh ibu? Jadi di samping kolaborasi adalah memang anak-anak itu sangat nanti mudah diarahkan. Betul. Akan sangat mudah sekali ketika saya sudah menciptakan kedekatan dengan anak-anak, dalam bermain peran itu sangat mudah sekali, dan dalam misalkan untuk membentuk karakter anak, pembentukan karakter seperti apa yang sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama, itu akan lebih mudah dalam melaksanakan melakukan pembiasaan atau pembentukan karakter. Itu akan sangat satu jalan yang memudahkan untuk saya seperti itu. Berarti dari potensi yang ibu miliki itu sangat menunjang untuk mencapai tujuan yang kompetensi yang ibu tingkatkan tadi, dengan mudah membangun kolaborasi, gitu ya, membentukkan karakter bagi anak-anak. Nah, sekarang ibu kira-kira dari proses yang tadi ibu kan sudah tahu nih, sudah teridentifikasi kelebihannya, lalu tujuan atau masalah atau kompetensi yang ingin ditingkatkannya sudah kita ketahui, hasil analisisnya melalui observasi juga kita sudah ketahui. Nah, sekarang kira-kira apa ya yang bisa ibu
Ibu lakukan ke depan untuk mewujudkan tujuan untuk meningkatkan kompetensi yang Ibu inginkan tadi? Jadi kedepannya saya ingin menjadi seorang sosok guru yang menjadi suri teladan untuk anak-anak saya, untuk murid-murid, untuk sosok yang inspiratif, memotivasi warga sekolah, rekan saya juga, selain daripada murid-murid saya, warga sekolah yang lainnya ingin terus mengembangkan diri, perbaiki diri dalam pengelolaan atau dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Banyak hal sekali yang saya ingin lakukan, yaitu harapan dan cita-cita saya di depan yang menjadikan suatu visi untuk saya ke depannya, yaitu saya ingin terciptanya itu pembelajaran yang berbasis IT, seperti adanya pembelajaran robotik yang seperti itu. Oke, robotik ya. Robotik atau animasi seperti itu yang berbasis IT. Oke, baik. Berarti Ibu ke depan ingin menjadi suri teladan yang inspiratif, mengembangkan diri dalam pengelolaan kelas, pembelajaran berbasis IT dan robotik. Dari beberapa hal ini, kira-kira ada nggak yang menjadi prioritas oleh Ibu saat ini? Yang menjadi prioritas saat ini tentu saja adalah saya terus menggali potensi diri, memperbaiki diri, melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya, dari pembelajaran yang bersifat tradisional menjadi berbasis IT. Itu mungkin salah satu yang prioritas itu pembelajaran berbasis IT ya. Karena memang pembelajaran itu harus sesuai dengan zaman, ya, zaman ya, baik. Kira-kira Ibu sekarang kan mau melakukan pembelajaran yang berbasis IT. Betul. Lalu daya dukungnya sudah ada. Nah, kira-kira kapan nih pembelajaran berbasis IT ini bisa diwujudkan di dalam kelas ini? Ingin segera dimulai sih Pak, mulai dari hari ini, mulai dari diri sendiri, dan secepatnya mulai dari hal yang terkecil, mulai dari hal yang sederhana, dan mudah-mudahan bisa segera terwujud. Kita laksanakan itu tidak pada rentang waktu yang terlalu lama, kita laksanakan atau diwujudkan secepat mungkin. Kalau boleh tahu ukuran dari kesuksesan, keberhasilan Ibu nanti mewujudkan pembelajaran berbasis IT, bisa dikatakan itu berhasil jika seperti apa kira-kira ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilan saya berkaitan dengan visi saya ke depannya, harapan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis IT itu tentu saja adalah penguasaan teknologi yang dimiliki oleh siswa. Jadi siswa itu memang yang saya harapkan ke depannya yang menjadikan satu titik atau tolak ukur keberhasilan saya adalah penguasaan siswa terhadap IT tersebut. Secara spesifik kira-kira yang mau mengembangkannya dalam hal teknologi, dalam hal apanya nih? Membuat animasi kah, gambar digital misalnya, atau robotiknya, atau apa yang akan dikembangkan? Mungkin untuk langkah awal kita lebih ke gambar digital. Ya, itu langkah awal, memang salah satu yang lebih sederhana dulu. Sebelum ke tingkat yang lebih rumit, ada tahapannya. Mungkin kita perkenalkan dulu anak-anak itu dengan dunia digital. Yang pertama adalah bagaimana caranya mereka menggambar digital seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Asti sudah ngobrol-ngobrol dengan kita. Supervisi akademiknya sudah selesai, banyak hal yang sudah kita sepakati bersama-sama. Mudah-mudahan yang menjadi tujuan Ibu untuk mengembangkan kompetensi pedagogik khususnya dalam menyajikan pembelajaran yang inovatif, pembelajaran berbasis IT, menyenangkan bagi murid, itu bisa terwujud. Terima kasih, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
PC Academy di aksi nyata modul 2.3 ini adalah yang pertama, yang sudah berjalan baik selama coaching ini adalah percakapan yang saya lakukan bersama coach, bersama guru saya itu percakapannya berjalan dengan baik, dilaksanakan dengan nyaman dan komunikatif serta efektif dua arah. Jadi komunikasinya tidak terhambat sehingga alhamdulillah lancar, dan kesetaraan hubungan sebagai mitra terbangun dengan baik sejak dari awal sesi pra-observasi yang saya langsung bangun bersama dengan coaching. Kemudian hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan di masa yang akan datang adalah saya merasa bahwa di masa yang akan datang perlu ditingkatkan kembali mengenai kemampuan bertanya menggunakan pertanyaan yang berbobot dan keterampilan coaching yang memberdayakan dan menggali potensi coaching. Nah, ini yang perlu saya terus kembangkan dalam diri saya mengenai kemampuan bertanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memang cukup sulit begitu. Kemudian yang ketiga, supaya tetap berada pada posisi present, hadir sepenuhnya, yang saya lakukan sebagai coach adalah yang pertama menatap lawan berbicara saya, sehingga kesannya adalah kita memperhatikan penuh pada coach. Kemudian yang kedua memperhatikan penuh, ya, tidak terpecah perhatian kita. Kemudian yang ketiga menghindari gangguan fisik maupun non teknis gitu ya, sehingga kita fokus berada di tengah-tengah coaching. Selanjutnya yang terakhir yang akan saya lakukan untuk memperbaiki hak kekurangan adalah akan terus berlatih coaching dan memperdalam pengetahuan coaching melalui latihan maupun melalui membaca sumber literasi yang lainnya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga hari ini menyenangkan. Salam dan bahagia. Saya Idris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum